Keterangan pers, penyampaian rekomendasi hasil Rapimnas II Partai Hanura yang dilaksanakan tanggal 7 hingga tanggal 9. Dalam keterangan pers ini akan kami sampaikan 14 poin. Saya mohon izin untuk menyampaikan keseluruhan. DPP hari ini didampingi oleh para ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia. Pernyataan politik Partai Hanura hasil Rapimnas II Partai Hanura tanggal 7 hingga tanggal 9 2024. 1. Bahwa perlu adanya kesinambungan kerja yang kuat ke depan dalam menghadapi pemilu 2029, maka diperlukan kesinambungan kepemimpinan partai yang kuat, dan untuk itu DPD Partai Hanura se-Indonesia meminta kesediaan Bapak Ketua Umum Dr. Haji Usman Sabta untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Hanura masa bakti 2024-2029. 2. Stabilitas politik sebagaimana prasyarat terlaksananya penyelenggaraan negara dan tatanan sosial kemasyarakatan dalam prakteknya tidak boleh meniadakan hak politik warga negara atau rakyat dengan pembatasan peraturan perundangan dalam pelaksanaan peran dan fungsi partai politik dan selebihnya peran negara dalam memerintah atau dalam melaksanakan pemerintahan dalam praktek politik di Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang salah satunya adalah mengatur tentang penataan daerah, dalam hal ini juga tentang pemekaran daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya selama 10 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah. Karena itu Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk membuka kembali pemekaran daerah yang nyata-nyata menjadi kebutuhan bagi peningkatan kesejahteraan daerah, terlebih khusus pelayanan publik yang optimal dan maksimal. 4. Prinsip pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memastikan Indonesia harus melakukan politik luar negerinya untuk melaksanakan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Partai Hanura meminta pemerintah untuk ikut terlibat secara aktif dalam menciptakan ketertiban dunia di Palestina, Myanmar, konflik Rusia dan Ukraina, dan pengakuan hak-hak politik kelompok-kelompok minoritas yang terjadi di berbagai belahan dunia. 5. Keadilan sebagai tolak ukur praktek hukum di Indonesia. Di dalam prakteknya kita semua masih menemukan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini dikarenakan pembangunan hukum di Indonesia tidak didasarkan pada nilai, etika moral dan budaya hukum yang bersumber dari praktek terbaik masyarakat bangsa Indonesia. Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan di dalam pelaksanaan dan praktek hukum di Indonesia. Partai Hanura mengapresiasi langkah institusi hukum, kejaksaan, KPK, kehakiman, dan kepolisian yang dalam beberapa kasus mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, misalnya mampu melakukan pengungkapan kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung. 6. Dalam praktek penyelenggaraan negara, isu pajak adalah isu yang sangat strategis dan sensitif dalam pelaksanaan demokrasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, dan lain-lain, yang substansinya antara lain tax ratio atau rasio pajak dan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam berbagai jenis pajak. Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk secara sistematis dan programatis membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan tax ratio atau rasio pajak, dan meminta pemerintah untuk mengurangi, sekali lagi, meminta pemerintah untuk mengurangi jenis dan besaran pajak yang harus dibebankan atau dibayar oleh masyarakat. Serta meminta kepada pemerintah CQ Kementerian Keuangan memberikan hukuman atau punishment kepada aparatur pajak yang melakukan kolusi dengan wajib pajak yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat. 7. Sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang berintikan bahwa koperasi merupakan soko guru dalam perekonomian Indonesia. Namun setelah reformasi 98,
memastikan regulasi koperasi di bawah Undang-Undang Dasar 45 kian menjauhi moral dan pesan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Makin menurunnya peran koperasi dalam perekonomian bangsa Indonesia ditandai dengan peraturan tentang koperasi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Omnibus Law yang nyata-nyata mereduksi nilai-nilai moral dan cita-cita koperasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Partai Hanura mendesak pemerintah untuk mengembalikan nilai moral dan cita-cita berkoperasi atau cita-cita koperasi melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program untuk menumbuh kembangkan kembali koperasi sebagai sebagai soko guru kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. 8. Pemilu tahun 2024 yang merupakan gabungan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif merupakan salah satu bentuk pemilu yang paling buruk. Sekali lagi, pemilu 2024 adalah bentuk pemilu yang paling buruk, khususnya dalam pemilihan calon presiden, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika yang secara nyata dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat, penyalahgunaan sumber daya negara, dan bahkan penggunaan sembako untuk memenangkan salah satu calon presiden menunjukkan ketidaknetralan penyelenggara negara dalam pemilu presiden tahun 2024. Karena itu Partai Hanura merekomendasikan peninjauan kembali sistem pemilu di Indonesia melalui perbaikan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang terkait. 9. Ambang batas suara parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% telah merampas hak politik warga negara Indonesia. Sekali lagi, ambang batas suara di parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% telah merampas hak politik warga negara Indonesia. Hal ini didasari bahwa 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024, hanya 8 partai politik yang lolos dan berhak mendapatkan kursi di DPR RI hasil pemilu 2024, sementara 10 partai politik lainnya gagal, dan jika dihitung, maka jumlah seluruh pemilih partai yang tidak masuk dalam parlemen adalah 17 juta suara. 17 juta suara rakyat. Hal ini memastikan adanya hak politik 17 juta warga negara Indonesia yang hilang, diabaikan, dan terampas oleh pemilu dengan sistem seperti sekarang ini. Partai Hanura mendesak kepada pemerintah dan DPR RI beserta seluruh partai politik untuk meninjau kembali ambang batas 4% tersebut dan kemudian ditetapkan menjadi 0%, sehingga aspirasi dan hak politik rakyat tidak ada yang mengalami perampasan atas nama demokrasi yang disalahgunakan melalui sistem ambang batas parliamentary threshold 4%. 10. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok rakyat, dalam hal ini adalah bahan pokok atau lebih luas dikenal sembako, 9 bahan pokok. Partai Hanura mendesak kepada pemerintah dan stakeholder lainnya untuk secara sistemik programatis menyediakan kebutuhan dasar tersebut melalui kedaulatan pangan dengan melakukan pendekatan budidaya dalam pelaksanaannya, bukan ketahanan pangan dengan melalui pendekatan tata niaga. Partai Hanura mendorong upaya tersebut dilakukan dengan baik sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan terjangkau. Menghadapi kenaikan harga bahan pokok masyarakat dan sering dengan menurunnya daya beli masyarakat, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk sementara memenuhi kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang murah melalui berbagai cara yang harus dilakukan pemerintah dan stakeholder lainnya. 11. Kebijakan pemerintah yang memberikan alternatif kompetitif dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri, mulai dari PTN Satker Murni, PTN Satker BLU atau Balai Lainan Usaha, dan PTN BH, Badan Hukum, memastikan bahwa model pengelolaan tersebut diambil tidak melalui kajian yang mendalam dan tidak menghitung dampak negatif yang ditimbulkan. Antara lain yang salah satunya adalah kebebasan PTN dalam menetapkan uang kuliah tunggal atau UKT, liberalisasi PTN dan komersialisasi PTN yang sangat memberatkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa dan bermakna luas memberatkan masyarakat. Partai Hanura mendesak pemerintah untuk tidak melepaskan tanggung jawab atau buang badan dalam pelaksanaan fungsi mencerdaskan masyarakat sebagaimana mandat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Dan karena itu Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk mengambil alih kembali mandat konstitusi tersebut agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat berjalan secara baik, tertib, dan akuntabel dalam meningkatkan etika, moral, budi pekerti, dan harkat martabat masyarakat bangsa Indonesia. 12. Mengingat keberadaan tenaga kerja asing yang besar dan eskalasi penambahan kedatangan yang signifikan di Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan dan mengancam angkatan kerja di dalam negeri. Oleh itu, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk menghentikan hadirnya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dengan lebih mengedepankan tenaga kerja lokal atau masyarakat Indonesia. 13. Kebutuhan primer masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan dasar yang harus diperoleh masyarakat warga negara Indonesia secara konstitusional, dan itu adalah hak konstitusional. Adanya fakta kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog yang sampai 16 juta orang memastikan pemerintah abai dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Di tengah pemerintah abai terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan di masa lalu sebagian aparatur sipil negara telah menyisihkan gajinya untuk ditabung dalam Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bappeterum PNS sebesar kurang lebih 550 miliar dan kemudian tidak diketahui di mana rimbanya tabungan tersebut. Tiba pemerintah saat ini mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat yang dikelola oleh BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang bertugas menyelenggarakan program pembiayaan Tapera untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan perumahan yang luasnya meluas dari PNS kemudian merambah kepada seluruh masyarakat pekerja, yang aturan tersebut harus disosialisasikan dulu sebab aturannya berbau wajib alias pemaksaan kepada pekerja dan pengusaha. Partai Hanura mendesak pemerintah untuk membatalkan, sekali lagi, membatalkan bukan menunda peraturan perundangan tersebut tentang Tapera, melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dan dalam pelaksanaan tidak memberatkan masyarakat pengusaha dan didasarkan kepada kewajiban konstitusi yang harusnya dilakukan dan ditaati oleh negara atau pemerintah. 14. Tingkat korupsi akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pejabat negara cenderung bermental bobrok, jumlah yang korup dari puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi perlu ditetapkan secara maksimal. Partai Hanura mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tentang perampasan aset hasil kejahatan korupsi dan undang-undang pembuktian terbalik atas kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara. Demikian rekomendasi hasil Rapimnas 2 Partai Hanura. Semoga akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Salam merah putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.